Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajab akan berbagi resep bolu tape ketan ijo. Ini bikin yang gampang banget. Langsung aja yuk ke resepnya. Bismillah, pertama kita lumatkan dulu tape ketan hijaunya. Ini kita lumatkan aja pakai sendok atau garpu seperti ini ya. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Ini nggak usah terlalu halus banget ya, seperti ini cukup. Kemudian di wadah lain kita campurkan 4 butir telur. Setelah itu tambahkan juga gula pasir 100 gram dan juga vanili, bisa pakai yang bubuk juga. Dan tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier, dan untuk mixernya saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Adonan bakalan cepet banget mengembang. Ini kita mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Naikkan sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya putih, kaku, mengembang, dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Kalau udah kita matikan mixernya, masukin bahan kering. Ini saya pakai 125 gram tepung terigu protein sedang, bisa pakai yang rendah juga. Aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya tepungnya itu nggak berterbangan. Kemudian hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk sebentar asal tercampur rata aja. Kalau udah mulai tercampur rata, kini kita stop dulu lalu ratakan pakai spatula ya teman-teman. Untuk spatulanya saya pakai spatula set dari Idealife. Kita sisir bagian pinggirannya dan aduk balik sampai ke bagian bawah supaya semua bahan keringnya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita masukin margarin dan juga kental manis. Ini sebelumnya tadi saya di awal sudah melelehkan margarin ya. Campur dengan kental manis, aduk rata. Kemudian kita tuangkan ke dalam adonan, tapi ini tidak langsung saya tuang, saya pakai teknik pancing seperti ini. Ambil adonan secukupnya sekitar 2-3 sendok. Kemudian setelah itu kita aduk balik atau aduk lipat lagi ya teman-teman, seperti ini caranya. Kita aduk perlahan sampai tercampur rata. Kalau masih ada yang nggak tercampur gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau udah ini kita tuangkan kembali ke dalam adonan. Dengan cara seperti ini nanti margarin akan lebih mudah tercampur ke adonan. Nah, ini kita aduk balik atau aduk lipat secara perlahan. Ini nggak perlu waktu lama ya teman-teman. Jadi sebentar aja udah kecampur gitu. Nah, kalau udah ini kita tambahkan tape ketan hijau. Nah, seharusnya untuk tape ketan hijaunya ini kita campurkan atau kita masukkan sesudah adonan di mixer ya. Jadi sebelum tepung masuk, tapi karena saya kelupaan jadi baru ingat masukin pas di bagian akhir ini. Seharusnya tadi sesudah adonan mengembang sebelum tepung masuk. Nah, jadi akhirnya seperti ini ya. Masih banyak yang menggumpal. Nah, ini kayaknya nggak usah terlalu tercampur banget ya, karena nanti khawatirnya jadi over mix gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi sebaiknya nanti teman-teman masukinnya sesudah adonan sudah mengembang. Nah, kalau udah ini kita tuang ke loyang. Untuk loyang saya pakai ukuran 20 cm yang diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Ini saya kasih topping keju parut aja ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau mau dikasih taburan atau topping ketan hijaunya juga boleh banget, tapi kebetulan tadi saya cuma punya itu yang di dalam adonan, jadi nggak bisa dipakai buat topping di atasnya. Nah, ini kita oven. Untuk oven saya pakai oven dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Saya pakai api atas bawah, suhunya itu 150 atau 160 derajat ya, sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu beda-beda. Ini saya oven sekitar 55 menit sampai 1 jam gitu. Nah, ini dia hasilnya. Dan kalau udah ini kita langsung aja keluarin dari loyangnya, masih dalam keadaan panas. Nah, seperti ini bisa dilihat di bagian bawahnya itu masih ada tape ketan hijaunya yang menggumpal banget gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kita tunggu dulu sampai hangat atau agak dingin gitu ya, baru kita potong. Nah, kalau udah ini kita potong aja. Ini untuk tekstur kejunya itu masih agak kriuk gitu ya, agak crispy. Nah, kalau udah kita potong, bisa dilihat masih ada gumpalan tape ketan hijaunya yang agak besar gitu ya, jadi nggak kecampur rata banget. Tapi untuk teksturnya ini beneran lembut dan empuk banget. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.